Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hairani Harahap, NPM 23010317. Perkenalkan, nama saya Siska Rahmadani Rambe, NPM 23010297. Perkenalkan, nama saya Divya Desiana Harahap, NPM 23010281. Di sini kami ingin menjelaskan hasil penelitian paper kami yang berjudul Strategi Pengembangan UMKM Kreatif dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Adapun abstrak dari paper kami ini ialah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional termasuk di Kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara, dengan kontribusinya yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, akses untuk mengembangkan UMKM begitu sempit, maka dalam mengembangkan UMKM kreatif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, Wali Kota Medan ikut serta dalam hal ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi yang efektif bagi UMKM di Kota Medan agar lebih maju. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana UMKM itu berkembang, serta menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan dari data BPS terkait UMKM Sumatera Utara periode 2019-2024. Jadi, strategi pengembangan yang dilakukan di Kota Medan terdiri dari peningkatan pemasaran, kolaborasi, pengembangan produk unggul, serta memberikan pembinaan pelatihan UMKM. Strategi ini juga bertujuan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan agar semakin naik dan kuat, serta memberikan jalan untuk mengembangkan UMKM kreatif di Kota Medan. Tak hanya itu, Wali Kota Medan juga berperan dalam pengembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, yaitu dengan cara membuat program UMKM dan mendirikan event pendukung untuk UMKM. Dengan cara itu, UMKM kreatif akan lebih dikenal masyarakat dan pertumbuhan di Kota Medan akan naik. Ada beberapa strategi pengembangan UMKM menurut Sinta, Halija, dan Sirat 2023. Yang pertama yaitu strategi produk. UMKM harus mengembangkan desain produk yang unik dan variasi untuk menarik pelanggan dan meningkatkan kualitas bahan dan standaritas agar produk lebih bernilai dan dapat diterima pasar domestik maupun internasional. Pengemasan produk yang kreatif dan storytelling yang kuat juga membantu bagian penting untuk membangun brand yang kuat dan menarik konsumen. Dan yang kedua ada strategi harga. UMKM di sektor ekonomi kreatif umumnya menekankan pada penetapan harga yang kompetitif dan terjangkau untuk menarik minat konsumen serta memperluas pangsa pasar. UMKM sering menyesuaikan harga berdasarkan analisis biaya, produksi dan permintaan pasar dengan mempertimbangkan sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga, terutama di masa sulit ekonomi. Beberapa pelaku UMKM memilih tidak menaikkan harga meskipun bahan baku meningkat, melainkan mengatur porsi produk agar tetap menjaga kualitas dan rasa. Selain itu, strategi harga juga dikombinasikan dengan inovasi produk dan diferensiasi agar produk tetap menarik dan memiliki nilai tambah di mata konsumen. Yang ketiga ada strategi lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis, mudah diakses dan memilih potensi pasar yang tinggi menjadi faktor utama agar produk kreatif dapat dikenal luas oleh konsumen. Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan pusat efektivitas atau pusat aktivitas ekonomi dapat memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, kolaborasi antar pelaku UMKM sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan usaha. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran atau strategi promosi. Penggunaan platform seperti media sosial, marketplace, dan website resmi memungkinkan UMKM untuk menampilkan produk kreatifnya kepada audiens yang lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, usaha kecil menengah atau UMKM digambarkan sebagai bidang yang memegang peranan penting. Hal ini terbukti karena usaha kecil menengah
mampu menghidupi sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya memiliki pendapatan rendah. Salah satu cara masyarakat mengatasi krisis adalah melalui usaha kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah berencana untuk mengembangkan dan membina perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan ekonomi dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensinya dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan secara adil. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif untuk menganalisis perkembangan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Medan terkait produk domestik regional dan bruto atau BDRB dan mengalami penulisan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menganalisis laporan statistik dengan resmi pemerintah serta studi terlebih dahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis untuk memahami pola, tren, dan hubungan antara perkembangan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tabulan grafik di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 PDRB sebesar 5,93%, sedangkan tahun 2020 turun drastis di angka minus 1,98%, tetapi pada tahun 2021 naik kembali sedikit sebesar 2,62% karena dilakukan pemulihan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2022 naik kembali sebesar 4,71%. Semakin pulih dan bahkan mendekati normal, dan pada tahun 2023 PDRB naik lagi di angka 5,04%, di mana diartikan bahwa pertumbuhan stabil karena di atas 5%, serta di tahun 2024 naik di angka 5,07% yang merupakan pertumbuhan berada kuat dan tetap stabil. Dari grafik yang tabel yang tadi di atas itu berarti dilihat dari grafik yang dimana pada saat Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Medan. Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan mengupayakan banyak cara dalam mengembangkan UMKM di Medan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya UMKM yang dilakukan oleh Wali Kota Medan, banyak sekali program event yang dibuatnya. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Wali Kota Medan saat itu untuk mengembangkan UMKM, yaitu yang pertama event peran kuliner kondang UMKM di Kota Medan, yaitu Festival UMKM Kuliner yang mengumpulkan berbagai produk UMKM yang kreatif sekaligus memberikan pelatihan untuk UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan semangat dan bangkitnya usaha UMKM yang sempat terpuruk dan sempat jatuh. Program ini dilakukan pada lokasi area Kesawan, Medan pada bulan November 2021. Yang kedua, Gelar Melayu Serumpun, yaitu program event yang dilakukan untuk membudayakan budaya Melayu, serta ada banyak UMKM kreatif yang dilakukan dan untuk meningkatkan program UMKM kreatifnya. Program ini berlokasi di Istana Maimun pada November 2022. Yang ketiga ada Bazar Produk Unggul UKM, yaitu program event yang menampilkan beberapa UMKM, di mana program ini dilakukan dengan transaksi QRIS yang bertujuan untuk mengembangkan produk UMKM. Program ini berlokasi pada Suzuya Mall Marelan pada Agustus 2022. Dan yang keempat ada Festival Kuliner Medan 2022, berlokasi di sekitar Masjid Raya Medan pada Juli 2022. Bertujuan untuk hari ulang tahun Medan ke-432. Program ini sebagai bentuk untuk memberikan dukungan dan semangat kepada UMKM. Yang kelima, Festival Kuliner 2023. Ini program yang sama dengan Festival Kuliner 2022. Yang beda yaitu memperkuat ekonomi Kota Medan melalui pengembangan dan memperkenalkan UMKM di Kota Medan. Semua kegiatan yang dilakukan ini banyak sekali memberikan dampak baik secara
keuntungan bagi UMKM di Kota Medan. Artinya, upaya yang dilakukan Wali Kota Medan berhasil dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan semakin bangkit dan membaik seperti awal. Tidak hanya itu, UMKM juga dibantu oleh Bank Indonesia atau BI agar pertumbuhan ekonomi kembali naik. Adapun salah satu program yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu Karya Kreatif Sumatera Utara, yaitu KKSU, yang event ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM agar lebih dikenal masyarakat dan ekonomi naik kembali. Event ini berlokasi di Istana Maimun dan di Deli Park Medan pada bulan Juli 2024. Dari penjelasan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi pengembangan UMKM kreatif di Kota Medan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan yaitu yang pertama, ada peningkatan pemasaran, yaitu dengan cara mengadakan pameran, bazar, serta promosi untuk meningkatkan produk UMKM. Dan yang kedua, ada kolaborasi antar pemerintah, bank, untuk strategi membangun kerjasama antara UMKM. Dan yang ketiga, pengembangan produk unggul, yaitu mengembangkan produk UMKM yang unggul dan membaik sesuai potensi yang dimiliki. Adapun kesimpulan dari paper kami ini ialah bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu mengembangkan perekonomian, salah satunya di Sumatera Utara, yang dapat menciptakan lapangan kerja serta inovasi kreatif produk lokal. Hasil dari studi ini yaitu memperlihatkan data BPS dari 2019 sampai 2024 bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,98%, namun ekonomi pulih kembali sebesar 5,07% pada tahun 2024 melalui pengembangan UMKM yang didirikan Wali Kota Medan. Selain itu, peran Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, yang berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi UMKM kreatif, juga dukungan dari Bank Indonesia dalam menambah pengembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu dengan strategi dan dukungan yang terpadu pada dan aktif, pengembangan UMKM kreatif terbukti menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa UMKM bukan hanya simpangan semata dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan fondasi utama dalam memulihkan dan meningkatkan kekuatan ekonomi kreatif lokal di Kota Medan. Pengembangan UMKM kreatif di Kota Medan terbukti menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program yang digagas pemerintah daerah, seperti peningkatan pemasaran melalui event dan pameran, kolaborasi dengan lembaga perbankan dan komunitas usaha, pengembangan produk unggul, serta pembinaan dan pengembangan. Dengan demikian, strategi UMKM harus lebih konsisten. Diharapkan pengembangan UMKM kreatif di Kota Medan dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif lebih luas, baik bagi pelaku usaha, masyarakat, maupun pemerintahan daerah, serta menjadi contoh keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi tinggi pada kemandirian dan kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.